Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gue. Dan seperti janji gue di video sebelumnya, gue bakal review film Barbie ya. Jadi sebenarnya tadinya gue mau nonton Oppenheimer, cuman pada saat dua film ini pertama dirilis, akhirnya gue mesti nonton Barbie duluan ya. Jadi Oppenheimernya dipending dulu. Jadi film ini sebenarnya udah lama ya gue tonton. Mungkin udah sekitar eh, 3 hari yang lalu lah ketika video ini dibuat, tapi gue baru bisa review sekarang ya. Mungkin review gue nggak banyak-banyak ya, gue cuman karena udah banyak banget youtuber-youtuber juga kritikus yang review film ini dari awal sampai akhir ya. Sampai apa namanya, sampai sedetail-detailnya. Gue cuma pengen ini aja ya, ada beberapa aspek ya yang gue salut ya dengan film ini. Yang pertama itu cast-nya ya. Yang pertama cast-nya, terutama Margot Robbie dan Ryan Gosling. Gue ngelihat dua orang ini bener-bener ditakdirkan tuh menjadi sosok Barbie dan Ken ini. Mereka memerankan karakter mereka dengan sangat brilian. Bahkan Ryan Gosling yang gue kenal tuh sebenarnya perannya tuh lebih banyak peran-peran yang dark gitu ya, yang moody, yang serius banget gitu kan. Gue suka sih peran-perannya waktu di film Drive ya, dan Only God Forgives dengan Lima Diawat itu. Tapi ya kebanyakan peran-perannya serius lah ya. Ketika dia dimasukin ke komedi gitu, itu masih belum bisa stand out. Nah di sini dia benar-benar stand out banget ya, memerankan sosok Ken yang selain dari fisik memang apa ya, cocok banget. Dari apa ya, dari pembawaan dan karakternya pun juga ya bisa dibilang emang Ken banget itu loh. Ryan Gosling itu bisa memerankan Ken dengan persis apa yang diimajinasikan oleh anak-anak kecil kalau main boneka gitu. Orang yang gagah, orang yang apa ya, orang yang gagah, orang yang percaya diri gitu kan. Tapi di sisi lain orang ini juga bisa apa ya, juga bisa merasa diremehkan atau merasa di apa ya, merasa diduakan gitu, kayak gitu. Pokoknya kalau itu nanti gue bahas ya, itu ada aspek lagi yang lain. Pokoknya Ryan Gosling ini bermain baik, cukup apa, baik banget ya, bagus banget di film semua angkat sebagai Ken. Kalau Margot Robbie yang gak usah ditanya, memang mungkin Margot Robbie terakhir tuh berperan menjadi Barbie ya. Dan ini mungkin juga salah satu apa ya, peran ikonik lagi ya dari Margot Robbie ya. Dulu kita kenal dia memerankan Harley Quinn ya di DC Extended Universe. Gak tahu nanti universe selanjutnya ini apakah dia masih akan ada atau di write off ya. Cuman setelah Harley Quinn gue belum menemukan lagi peran yang ikonik ya, yang bener-bener Margot Robbie banget lah. Ada mungkin kayak Tonya Harding atau Sharon Tate, tapi ya menurut gue dua peran itu tuh bukan Margot Robbie banget. Itu emang dikejar buat inilah, buat Oscar lah ya, buat award season lah ya. Dan terbukti bisa bernominasi ya buat film apa sama kan tadi. Tapi itu menurut gue bukan Margot Robbie banget, emang bener-bener ingin apa ya, memuaskan kritikus ya. Cuman kalau di Barbie ini dia enjoy banget memerankan Barbie ini ya. Jadi gue ngeliat tuh Barbie ya Margot Robbie gitu. Jadi dia Margot Robbie itu gue nonton film Barbie ini, dia memerankan dirinya sendiri ya di awal-awal karirnya ya, waktu dia main Wolf of Wall Street, main Focus ya bersama Will Smith ya. Itu kan dia memerankan cewek yang istilahnya apa ya, ibarat kata ya percaya dirinya tinggi lah ya, istilahnya femme fatale gitu ya, percaya dirinya dia tinggi, dia bisa manipulatif segala. Nah manipulatif ini memang tidak ada sih, tapi dia kadar kepercayaan dirinya tetap ada, bahkan meningkat gitu loh ya. Itu makanya cocok banget lah Margot Robbie memerankan Barbie ini. Dan di sisi lain juga pemeran pendukungnya juga ya menekankan sama Barbie juga banyak banget sih ya. Dan yang gue suka tuh adalah ini apa namanya, unsur diversity-nya itu in the face banget gitu. Jadi kalau menonton kan Barbie-nya ada yang Barbie kulit hitam, ada yang Barbie Latina ya, ada yang Barbie Latina, ada yang Barbie ada yang Barbie Indian gitu ya, Asian, South Asian gitu lah, ada Barbie Indian. Pokoknya bener-bener diversity-nya kelihatan banget. Ken-nya juga sama, Ken-nya ada selain Ken Ryan Gosling yang notabene kulit putih, juga Ken Asia ya kan. Dan Ken Asia ini juga cukup stand out menurut gue ya. Jadi si Mulyo ini juga ya I think
he had a good time ya, he had a great time portraying this character. Jadi si Mully juga cukup stand out. Sayangnya ya karena stand outnya si Mully itu agak nutupin Ken-Ken yang lain ya. Padahal di situ juga ada apa namanya Ken yang apa ya agak Maroko-Marokoan mukanya gitu kan, agak Arab-Arab gitu. Terus ada Ken yang apa yang kulit hitam juga gitu kan. Bahkan ada Ken yang badannya agak gemuk gitu ya, yang gemuk gitu, buncit itu gue suka sih ya apa ya apa ya castingnya gitu loh. Maksudnya Barbie juga kita temukan ada apa namanya ada Barbie yang gemuk juga, yang gemuk banget bahkan ya. Itu gue suka sih apa namanya di saat sekarang ini kan ya rame banget isu-isu diversity, gimana aktor-aktor aktris yang istilahnya non stereotypical harus diberi ruang gitu untuk bekerja, untuk apa ikut berpartisipasi. Nah di sini kelihatan banget ini kelihatan banget bahwa sutradaranya ini memang benar-benar pengen menerapkan diversity itu ya di in the face banget itu loh, dari pemeran Barbie semakin aja udah kayak begitu ya pemeran Barbie. Terus di apa namanya di pemeran-pemeran yang lain juga yang di luar manusianya juga gue cukup salut sih sama ya, gue cukup terkesima sama peran dari ibu dan anak ini ya. Ada ibu yang ternyata memainkan Barbie ini yang membuat Barbie ke dunia nyata, dan ibu ini merasa galau, merasa kesepian gitu kan. Karena juga apa ya? Karena faktor utamanya sih dia semakin berjauhan dengan anaknya ya, meskipun masih tinggal sama, tapi semakin berjauhan dengan anaknya, yang anaknya juga karakternya tuh di awal film sinis gitu ya, di awal film sinis apa ya memandang dunia udah kayak remaja rebel lah, tapi di sering berjalan waktu akhirnya hubungan ibu dan anak ini bisa kembali mendekat ya, dengan akhirnya anaknya memahami bahwa ibunya stres, ibunya juga menginginkan apa ya hiburan gitu ya di tengah hiruk pikuknya kehidupan. Anaknya bisa ngerti, anaknya dan ibunya bekerja sama untuk kembali menyadarkan Barbie ini yang terjerembab dalam prinsip patriarki. Nah, mengenai patriarki ini juga banyak banget isu yang dibahas ya. Selain patriarki juga ada kapitalisme, kemudian ada gender equality juga, dimana kalau di filmnya tuh perusahaan material aja membuat Barbie aja semuanya dipimpin oleh laki-laki gitu, nggak ada wanitanya. Nah itu kan bener-bener ngeliat bahwa ini di dunia ini sebenarnya masih banyak yang itu loh, masih ada salah satu kaum yang superior lah gitu kan, superior dibanding kaum yang lain ya. Terus juga membahas kapitalisme tadi, dimana CEO-nya cuma mikirin duit gitu kan. Pokoknya sekali bonekanya kabur dari Barbie Land langsung dicari supaya bisa balik, supaya bisa dijual gitu. Nah itu bener-bener apa ya, kapitalisme banget itu kan. Terus bahas juga tentang bahkan bahas tentang mental health juga ya, agak-agak nyerempet dikit ke mental health. Jadi ketika Ken mengusulkan untuk membawa konsekuensi patriarki yang dia baca dari buku-buku itu diimplementasikan ke Barbie Land, dia melihat akhirnya Barbie suruh untuk melayani laki-laki. Nah dia melakukan itu karena dia merasa diremehkan, merasa dihina, dan itu bersumber dari mental health gitu. Dia bisa melakukan seperti itu tanpa dia ingin memutarbalikkan itu tatanan yang ada di Barbie Land, karena dia merasa rendah diri gitu kan. Dia merasa selalu dinomorduakan, selalu dianggap cuma sebagai pendamping Barbie. Nah itu situ ada unsur mental health juga. Jadi menarik ini ya, ada kapitalisme juga, ada unsur-unsur tentang kapitalisme, gender equality, feminisme gitu kan. Terus ada hubungan hubungan keluarga yang agak disfungsional gitu kan, sampai ke mental itu banyak banget ya tema-tema yang dibahas. Dan salutnya gue juga emang dengan sutradaranya Greta Gerwig ya, yang menulis skrip ini sekaligus sutradarinya. Ini bisa membuat skrip yang sebenarnya begitu padat filmnya, tapi tetap bisa kita nikmati dengan ringan. Dan gue merasa bahwa film ini memang mungkin casingnya adalah Barbie ya, tapi sebenarnya film ini lebih jauh dari Barbie. Gue nonton film Barbie ini, gue gak merasa nonton film Barbie men. Gue merasa nonton film drama dewasa yang yang dibumbui sentuhan komedi, yang sebenarnya tuh ngomongin tentang ya, masalah-masalah kita ini, masalah-masalah kita di dunia nyata, masalah orang dewasa kayak gitulah ya. Itu jadi tapi dibungkusnya dengan skrip yang disebutnya dalam kemasan yang tetap lucu gitu loh, tetap lucu dan nyinggung dikit tentang pop culture juga ya. Itu gue suka banget ya. Kalau ada spoiler dikit,
ada yang bahas apa, ada dialog yang membahas tentang Zack Snyder's Justice League. Nah, itu anjir gitu. Itu wah parah sih itu kalau fansnya Zack Snyder denger marah itu. Terus juga departemen dari apa ya, dari musiknya sih menyentuh banget, musiknya keren, soundtracknya juga, pagi lagunya Billie Eilish ya yang diputer terakhir itu, yang judulnya What Was I Made For, itu hampir bikin gua nangis ya. Cuman untungnya masih bisa gua tahan. Tapi selain soundtrack yang emang keren-keren sih ya, selain Billie Eilish ada Dua Lipa juga, bahkan Ryan Gosling juga nyanyi 2 lagu di sini. Scoringnya juga bagus sih menurut gue ya, bagus ya scoringnya ya. Agak terlalu banyak orkestranya, tapi lebih banyak musik-musik pop yang dimasukin ya. Kayak mungkin karena yang bikin musiknya Mark Ronson ya, salah satu produser juga, produser musik konvensional. Dan kalau gue lihat juga Mark Ronson ini juga bisa, ini langsung sama temannya ya, namanya Andrew Wyatt, ini bisa meramu sebuah scoring yang apa ya, kesana nggak megah banget ya, cocok lah sama tema filmnya, juga nggak terlalu nggak terlalu kolosal banget, tapi cocok lah ya untuk diterapin. Dan yang terakhir ini gue bahas seputar ininya ya, production desainnya ya, dan kostum desainnya ini top notch sih, juara ini. Ini production desainnya bener-bener mewakili film secara keseluruhan, settingnya dimana Barbie Land itu bener-bener dibuat. Dan ini Barbie Land ini kalau gue lihat juga kayaknya dari apa ya, minim CGI juga ya. Jadi kalau gue dari gue tonton itu bahkan mereka ngebangun, kalau gue rasa ya mereka ngebangun setnya sendiri, terus mereka warnain sesuai warna Barbie yang utama ya, warna pink gitu kan. Terus ya mungkin kalau misalkan ada CGI kita mungkin kayak langit-langit sana awan gitu, tapi selebihnya kayak rumah-rumah Barbie, rumah-rumah Ken, bahkan suasana pantai pun juga kalau gue rasa setnya tuh dibangun dengan ini sih, praktikal gitu lah. Jadi ya kita apa ya, kalau gue sih nontonnya gue terprogram sama visual, karena gue udah pusing ya nonton isinya green screen, blue screen gitu ya. Tapi kalau sini gue lihat ya green screen dan blue screen kayak diminimalisir penggunaannya, lebih ke pembangunan set secara mandiri ya. Dan itu setnya bagus ya, emang setnya mendukung filmnya, bukan cuma di Barbie Land ya. Kalau Barbie Land tuh udah pasti udah pasti juara banget lah desainnya lah, juara banget lah. Tapi kayak di dunia nyata juga, kayak kantor Mattelnya itu bener-bener dibikin kayak kantor korporat yang yang punya banyak barrier gitu loh, yang mewakili yang mewakili tembok-tembok antara korporat dengan bawahan gitu, yang mewakili yang mewakili tertutupnya isolasi, pokoknya gitu, tertutupnya kita terhadap dunia luar, gimana kita terisolasi dengan kita harus kerja nih supaya kita bisa maju ke posisi ini, tapi kita juga sendiri feedbacknya nggak baik yang kita dapat, kayak gitulah. Gue lihat di sana kayak begitu ya, maksudnya bukan cuma Barbie Land-nya, di dunia nyata pun kayak kayak kantor mata juga dibuat mewakili perasaan mungkin kebanyakan orang-orang kantoran kayak gitu ya. Mungkin masuk gue gue juga merasakan seperti itu ya, dimana terkungkung dalam suasana kantor, agak tertutup dengan dunia luar, tapi ya cocok lah ya dengan dengan ini. Terus kostum desainnya juga, gue lihat kostum desainnya warna-warni banget, baik banget desainnya ya, yang kalau gue rasa nih production design dan kostum design ini bisa banget dapat nominasi Oscar, bahkan bisa menang kalau gue rasa ya, karena desainnya fresh, kemudian juga dibikinnya bener-bener kayak niat banget itu mendukung sinematografi dan mendukung direction dari saudaranya juga ya, dan mendukung penampilan dari cast-nya juga. Jadi menurut gue kalau misalkan Academy Awards, Barbie ini bisa lah dapat production design, dapat kostum design ya, itu emang menurut gue bagus lah ya desainnya ya. Jadi kalau untuk film Barbie, sama satu lagi gue cukup terkesima juga dengan Warner Bros ya, yang meskipun ini IP brandnya udah terkenal banget, tapi mereka promosinya tetap gila-gilaan, tetap kenceng, menandakan bahwa mereka aja walaupun udah mengandelin IP yang sedemikian gede namanya kayak begini, mereka nggak mau kangkang kaki gitu, mereka tetap mau kerja keras supaya film ini bisa ditonton. Emang mungkin
film ini mungkin nggak untuk semua umur ya, tapi gua rasa anak kecil, bahkan balita mungkin ya, bahkan balita masih bisa nikmati, apalagi remaja dan orang dewasa. Ya orang dewasa kalau misalkan untuk orang anak-anak kecil, remaja itu ya buat inilah apa namanya, buat apa istilahnya ya, inline lah dengan mereka masih main Barbie gitu kan, mereka masih main Barbie. Nah, kalau misalkan anak kecil balita tuh mereka seneng main bonekanya gitu kan. Terus kalau remaja ya mungkin udah agak ninggalin Barbie gitu, tapi masih bisa nostalgia gitu kan, tadi gimana saya dulu main Barbie. Dan untuk orang dewasa tuh relatable loh dengan permasalahan kebanyakan orang-orang dewasa gitu ya di dunia yang asli kayak gini. Jadi bagi gue kalau untuk film Barbie ini gue kasih review 8,5 lah ya. Enggak 8,5, gue 9 deh, gue 9 karena apa ya? Karena karena potensinya dan itunya bagus. Satu-satunya mungkin yang kurang menurut gue durasinya kurang panjang ya. Dan kalaupun biasanya udah pas segitu pun masih ada bagian-bagian terlalu melodramatis sih. Ini kan filmnya udah agak berat nih gitu kan. Tapi penyelesaiannya ya dibawa ke arah-arah melodramatik gitu ya, khas tipikal drama-drama Amerika banget ya. Tapi bagi gue overall tetap bagus lah. Jadi kemarin gue udah review Oppenheimer 9,5, sekarang Barbie 9 lah. Tapi overall dua film ini bagus dan film ini bisa mengobati rasa kedua kalian akan film-film berkualitas. Masih ada Mission Impossible juga ya. Jadi bulan ini silakan kalian tonton Barbie Oppenheimer Impossible. Gue yakin kalian tidak akan menyesal. Dan semoga dengan adanya 3 film ini kembali membangkitkan membangkitkan rasa keinginan orang tuh nonton langsung di bioskop ya, gak nunggu itu streaming gitu ya. Oke. Itu aja dulu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan bagi teman-teman juga udah nonton film Barbie bisa komen di kolom, bisa tulis di kolom komentar momen apa yang paling menarik dari film Barbie setelah kalian menontonnya, dan bagian mana sih, part mana yang paling membekas gitu loh, yang paling membekas di otak dan hati kalian gitu ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.